Selamat datang di Martial Arts Production. Episode kali ini, kita akan mengupas salah satu kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu, yaitu pencaksilat. Sebuah seni bela diri yang berasal dari bumi Nusantara, berkembang di antara masyarakat yang mengutamakan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Pencaksilat bukan sekadar teknik bertarung, tapi juga sarana untuk mencapai kesempurnaan diri melalui disiplin, ketenangan, dan penghormatan. Lebih dari sekadar bela diri, pencaksilat adalah bentuk seni yang syarat makna. Dalam setiap gerakan, tersirat filosofi mendalam yang mengajarkan kita untuk tidak hanya melawan musuh di luar, tetapi juga musuh di dalam diri, emosi negatif, ketakutan, dan keraguan. Di setiap langkah dan jurusnya, silat menanamkan nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan kesabaran. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, pencaksilat hidup dan berkembang sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki gaya pencaksilatnya sendiri, mencerminkan keanekaragaman bangsa kita. Namun, di balik semua perbedaan itu, ada satu benang merah, semangat untuk menjaga persatuan dan perdamaian. Pencaksilat telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di masa lalu, pendekar-pendekar silat melindungi desa dan keluarganya dari ancaman. Hari ini, para pesilat modern membawa silat ke panggung dunia sebagai simbol kekuatan dan keanggunan budaya Indonesia. Seni bela diri pencaksilat ini tidak hanya berkembang di dalam negeri, tapi juga telah mendapatkan tempat di hati masyarakat internasional. Dari panggung kompetisi internasional, hingga padepokan-padepokan sederhana di pelosok negeri, pencaksilat terus bertahan sebagai warisan yang tak ternilai. Para pesilat bukan hanya berlatih untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk menjaga tradisi, martabat, dan identitas bangsa. Selama ribuan tahun, silat telah menjadi sarana untuk membangun diri, menjaga harmoni dengan alam, dan memperkuat hubungan antar manusia. Dalam setiap gerakannya, tersimpan filosofi yang mengajarkan kita tentang kehidupan, bahwa keseimbangan, ketenangan, dan kehormatan adalah kunci untuk menjadi pribadi yang utuh. Di episode kali ini, kita akan melihat lebih jauh ke dalam sejarah panjang pencaksilat, memahami bagaimana seni ini berkembang dari masa ke masa, dan mengungkap nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya kita, agar pencaksilat terus menginspirasi generasi mendatang. Sejarah pencaksilat bermula dari masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada masa itu, para pendekar mengembangkan teknik bertarung yang terinspirasi dari alam. Mereka mempelajari gerakan binatang, seperti harimau, elang, dan ular, untuk menciptakan seni bela diri yang menekankan kecepatan, kecerdasan, serta strategi. Silat tidak hanya menjadi pertahanan diri, tetapi juga alat untuk melindungi kerajaan dan masyarakat dari ancaman luar. Para pendekar mengandalkan pencaksilat
dalam pertempuran untuk mempertahankan diri dan wilayah mereka dari ancaman penjajah. Silat bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi kecerdasan dalam memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Setiap daerah di Indonesia, dari Sumatera hingga Kalimantan, memiliki gaya pencak silatnya sendiri. Meskipun tekniknya berbeda-beda, nilai moral seperti rendah hati, disiplin, dan menjaga keseimbangan antara fisik dan mental menjadi benang merah. Silat, sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, tidak hanya sekadar seni bela diri. Dalam keseharian, silat berkembang melampaui teknik pertahanan fisik dan menjadi bagian dari spiritualitas masyarakat. Melalui latihan dan praktiknya, silat mengajarkan lebih dari sekadar keterampilan bertarung. Ia mengajarkan nilai-nilai spiritual yang mendalam, mendorong keharmonisan batin dan keseimbangan dalam diri. Dalam setiap gerakan dan ritme silat, terkandung filosofi dan ajaran yang membantu para praktisi mencapai kedamaian batin. Ini bukan hanya tentang menang dalam pertarungan, tetapi juga tentang menemukan harmoni dalam diri dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Silat mengintegrasikan aspek fisik dan spiritual, menjadikannya lebih dari sekadar seni bela diri. Ia menjadi sebuah perjalanan menuju keseimbangan dan keharmonisan pribadi. Di era modern ini, pencak silat telah melampaui batas-batas geografis dan menjadi seni bela diri yang dikenal dan dipraktikkan di seluruh dunia. Masyarakat internasional kini telah menyadari kekayaan dan keunikan silat, dan berbagai komunitas di berbagai negara mengadopsinya sebagai bagian dari budaya mereka. Namun, meskipun pencak silat telah mendunia, ia tetap setia pada akar dan filosofi leluhurnya. Setiap gerakan dan teknik dalam pencak silat tidak hanya mengajarkan cara bertahan dan menyerang, tetapi juga menyimpan pesan mendalam tentang keseimbangan dan kebajikan. Filosofi ini, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan pentingnya harmoni dalam diri sendiri dan dalam interaksi dengan dunia sekitar. Meskipun silat telah menjadi fenomena global, esensi dan ajaran leluhur tetap terjaga, menginspirasi dan memandu para praktisi untuk mencapai keseimbangan batin dan kebajikan. Dengan demikian, pencak silat bukan hanya sekadar seni bela diri yang berkembang di panggung internasional, tetapi juga merupakan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, membawa filosofi yang mendalam dan relevan ke seluruh penjuru dunia. Pada masa penjajahan, pencak silat tidak hanya menjadi sarana bertahan, namun juga menjadi alat perjuangan melawan penjajah. Silat menjadi simbol perlawanan yang penuh dengan nilai kebangsaan. Di pedesaan, pendekar mengajarkan silat kepada anak-anak muda untuk mempersiapkan mereka dalam melindungi tanah air. Dalam gerakannya, silat membawa pesan bahwa kebaikan selalu harus melawan kejahatan. Setelah merdeka, pencak silat menjadi bagian dari cabang olahraga resmi di Indonesia. Di ajang olahraga nasional hingga internasional, pencak silat menunjukkan jati diri bangsa yang kuat dalam kebajikan dan hormat kepada lawan. Pencak silat kini menjadi simbol persatuan dan warisan budaya yang menguatkan kebanggaan generasi muda akan akar leluhur mereka. Di Indonesia, seni pencak silat tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga sebuah fenomena yang melahirkan berbagai perguruan besar dengan pengaruh yang luas. Di antara perguruan-perguruan ini, Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT, menonjol sebagai salah satu yang tertua dan terbesar, didirikan pada tahun 1922 di Madiun. Dengan teknik yang mengutamakan keseimbangan dan kekuatan, PSHT telah berkembang menjadi sebuah jaringan global. Selanjutnya, Perisai Diri, yang berdiri sejak 1950 di Yogyakarta, dikenal dengan pendekatan sistematisnya dalam melatih teknik pertahanan diri. Perguruan ini, yang didirikan oleh Ki Hajar Karno, memadukan unsur spiritual dengan teknik praktis. Di Yogyakarta pula, Tapak Suci, yang didirikan pada tahun 1963, mengintegrasikan teknik pencak silat dengan ajaran Islam. Perguruan ini, bagian dari Muhammadiyah, terkenal dengan filosofi pembentukan karakter yang kuat. Juga di Yogyakarta, Merpati Putih didirikan pada tahun yang sama,
1963. Perguruan ini terkenal dengan teknik, perisai, dan pendekatan dalam bertahan dan menyerang yang khas. Perguruan tradisional seperti silat harimau dari Sumatera Barat, dikenal dengan tekniknya yang terinspirasi dari perilaku harimau. Di Betawi, silat Betawi menawarkan teknik tradisional yang khas dari daerah tersebut. Perguruan Pagar Nusa, yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama, adalah salah satu perguruan dengan jumlah anggota yang sangat besar. Didirikan pada tahun 1986, Pagar Nusa terkenal dengan pendekatan bela diri yang mengutamakan aspek spiritual dan kebangsaan. Kerasakti adalah perguruan pencak silat di Indonesia yang dikenal dengan teknik bela diri yang kuat dan lincah. Dengan berbagai perguruan yang mengajarkan teknik dan filosofi unik, pencak silat terus berkembang dan melestarikan warisan budaya Indonesia baik di tanah air maupun di pentas internasional. Pencak silat mulai dikenal dunia melalui media film. The Raid menjadi salah satu film yang memperkenalkan seni bela diri ini ke panggung internasional. Kini, silat menjadi bagian dari komunitas global, membawa filosofi kearifan lokal ke dalam budaya internasional. Pencak silat bukan sekadar teknik bertarung, tapi sebuah jalan hidup. Mengajarkan nilai kehormatan, disiplin, dan cinta damai. Kita diajarkan untuk melindungi tidak hanya diri sendiri, tapi juga menjaga harmoni dengan alam dan manusia. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan pencak silat sebagai warisan yang penuh nilai positif untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di episode berikutnya.